Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andresya Fahmi. Saya perwakilan dari kelompok 2 kelas Y6B untuk mata kuliah pemrograman visual. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi raport. Nah, kita langsung saja run aplikasi ini di Netsbin-nya. Nah, jadi by default pertama kali login, ini saya mohon maaf sebelumnya apabila ada noise dari lingkungan saya. Jadi pertama kali login, wali kelas atau pengguna dari aplikasi ini akan ditampilkan form seperti ini. Form pertama adalah form login. By default, wali kelas ini bisa menggunakan admin dan juga admin untuk kata sandinya saat pertama kali login. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik masuk. Nah, ini kemudian di form kedua, wali kelas wajib untuk mengisi data login untuk login selanjutnya. Jadi akun admin itu hanya bisa digunakan ketika pertama kali login. Setelah dari itu, si wali kelas diwajibkan untuk merubahnya gitu. Karena untuk alasan keamanannya sebenarnya. Misalkan nama penggunanya saya ganti sebagai Andre, kata sandinya adalah 12345 misalkan. Dan di sini juga kami melengkapi aplikasi kami dengan beberapa security question seperti ini ya. Contohnya ada 4, misalkan di kota mana Anda pertama kali bekerja. Saya pertama kali bekerja di kota Jakarta. Nah, kenapa kami memasukkan fitur security question ini? Ini tuh digunakan in case ada kejadian di mana wali kelas atau pengguna dari aplikasi ini lupa dengan nama pengguna dan kata sandi yang sudah dibuat gitu. Karena kan setelah ini login selanjutnya mereka nggak bisa pakai admin lagi kan. Maka dari itu ketika dia lupa password, nanti pas login di situ ada opsi lupa password dan ini yang akan ditanyakan pertanyaan keamanan ini. Lalu setelah itu dia bisa mereset nama pengguna dan kata sandinya. Nah, kalau misalnya sudah yakin, kita klik masuk. Nah, di form ketiga atau form selanjutnya, wali kelas diharuskan mengisi informasi data diri. Seperti nama depan, nama belakang, kemudian NIP-nya. Misalkan seperti ini. Saya masukkan angka seperti ini. Kemudian program paketnya apa? Yang kelas yang dia kelola itu program paket apa? Misalkan saya program paket A. Kemudian kelasnya kelas berapa? Ini ada dari kelas 1 sampai ke kelas 12 ya. Kemudian semesternya juga dan tahun ajarannya 2021-2022 misalkan seperti ini. Nah, ini kembali ke menu username dan password tadi. Kalau misalnya mau rubah gitu kan. Jadi sebelum kita save datanya kita bisa rubah ataupun kita bisa simpan kalau misalnya udah yakin. Kita klik simpan. Nah, ini adalah dashboard utama yang bisa digunakan oleh wali kelas untuk mencetak cover atau mencetak raport. Di sini ada beberapa opsi, namun sebelum saya menjelaskan form keempat ini atau form dashboard ini, saya akan coba tur dulu ke fitur lainnya gitu. Nah, jadi di sini di bagian lembaga, ini kita bisa mengisikan data lembaga si wali kelas itu di mana berada gitu. Tentunya kayak gini, ada nama lembaganya adalah PKBM Negeri 31. Informasi saya seperti ini. Apabila sang wali kelas ataupun si wali kelas ini pindah PKBM gitu kan, tapi masih menggunakan aplikasi ini, kita masih ada opsi untuk merubahnya di sini. Jadi tinggal rubah saja. Ini semuanya bisa diedit. Kemudian nanti kalau misalnya sudah selesai, bisa klik di simpan gitu. Seperti ini, data berhasil disimpan. Nah, informasi ini juga bisa kita cetak ke dalam bentuk soft copy ataupun hard copy. Seperti ini jadinya. Kalau misalnya kita save datanya, ini bisa jadi PDF, RTF, doc, HTML, apapun data yang dibutuhkan gitu kan, bahkan dalam bentuk CSV dan XML. Kemudian kalau misalnya mau di print, itu tinggal kita klik print aja di sini, print, kemudian pilih printer yang terkoneksi ke laptop ataupun komputer pengguna. Nah, karena saya saat ini tidak terkoneksi, jadi belum ada nama printernya di sini ya. Tapi bisa di sini dan nanti tinggal diklik OK aja. Ini di bagian lembaga, kemudian di wali kelas, ini akan menampilkan data yang tadi sudah kita input ya di awal.
nama belakang, NIP, misalkan program paket. Nah, ini juga berlaku untuk misalkan semester selanjutnya, misalkan di mana nanti udah ganti kelas gitu kan, kemudian semesternya juga udah ganti. Nanti ini bisa disimpan, misalkan kita klik simpan seperti ini, data berhasil disimpan. Ini nanti akan terupdate selanjutnya. SKK dan KKM ini untuk merubah mata pelajaran dan KKM-nya, dan ini juga tetap bisa dicetak ya, seperti ini misalkan. Ada opsi untuk di save soft copy ataupun di print ke kertas hard copy gitu. Nah, selanjutnya di bagian peserta didik, ini saya contohnya baru masukin 3 peserta didik. Ini semua bisa dicetak gitu. Kalau misalnya mau dicetak, ingat ya. Nah, ini ada tampilannya. Jadi kalau misalnya kita klik peserta didik seperti ini, dia akan menampilkan informasi dari peserta didik tersebut. Di ada siswa, ayahnya, ibunya, walinya, kemudian jenis ijazah yang diterima saat itu. Seperti biasa ini bisa di save ataupun di print seperti itu. Dan untuk menambah peserta didik bisa klik tombol tambah. Ini nanti kita bisa dimasukkan saja di sini informasinya. Misalkan ini karena terlalu banyak informasinya gitu kan, saya skip saja. Dan ini nanti tinggal diklik simpan aja kayak gini kan, data berhasil ditambahkan. Misalnya sudah, kita bisa klik kembali. Dan ini adalah contoh informasinya karena tadi saya tidak memasukkan apa-apa gitu kan. Jadi nggak ada nomor SN, nama siswa ataupun tempat tanggal lahir. Itu untuk yang peserta didik. Dan untuk nilai, di sini bisa kita klik bagian nilai dan kita cari aja nama muridnya. Misalkan saya mau merubah menambahkan nilai untuk Fauzi Eko di kelas 1 semester ganjil gitu kan. Nah, di sini misalkan saya isi deskripsinya Eko ini sangat baik. Oh, itu predikat gitu kan. Deskripsi pokoknya baik lah gitu. Seperti ini, saya coba masukkan untuk semua deskripsinya. Predikatnya juga misalkan A semua. Itu dan nilainya misalkan 100 ada 9 95, 98, misalkan 97, ini 100 lagi. Ini misalkan 100 lagi. Ini ada misalkan keterampilan wajibnya dia 90. Ini 94 misalkan. Nah, ini kita bisa simpan. Nah, ini data berhasil disimpan. Nah, kalau misalnya mau nambahin lagi untuk murid lain gitu kan, dengan kelas lain atau semester lain, itu kita bisa klik ulangi dan nanti tinggal dipilih aja. Misalkan ini untuk Andresia Fahmi kelas 1 semester ganjil. Dan ini nanti akan berubah ya tiap ininya. Misalkan saya pilih untuk kelas 7 gitu kan semester ganjil. Nah, nanti dia akan menunjukkan nilai atau mata pelajaran untuk program paket B. Misalkan saya pilih untuk kelas 12, misalkan ini nanti program paket C yang muncul. Jadi dia akan otomatis memilih sesuai dengan kelasnya masing-masing. Gitu. Dan untuk pengaturan ini sebenarnya hanya untuk logout aja sih. Jadi ketika kita klik keluar, dia akan logout, kembali lagi ke form login. Nah, kita kembali lagi ke dashboard. Misalkan saya mau mencetak cover untuk semua siswa. Misalnya kelas 1 dan semester ganjil. Kita bisa klik cetak. Dan nanti dia akan menampilkan cover seperti ini ya. Misalkan ini untuk Fauzi Eko, ini kan ada beberapa page nih. Ini untuk Andresia Fahmi misalkan. Dan selanjutnya. Dan ini akan mencetak semua laporan ya. Ini untuk semua siswa gitu. Kemudian di sini ada cetak raport misalkan, sama juga kelas 1 semester ganjil. Kita klik cetak. Nah, ini adalah tampilan dari contoh raport yang di print atau dicetak. Ini sesuai dengan data yang tadi kita masukkan ya. Untuk Fauzi Eko, paket A kelas 1 semester ganjil. Nilai sikap spiritualnya sangat baik. Pokoknya baiklah deskripsinya. Ini juga data yang kita masukkan.
Di sini kita ada jumlah dari semua nilai dan ada nilai rata-ratanya di sini. Nah, kita bisa save ataupun print. Ini juga akan mencetak semua rapot untuk seluruh siswa ya, bukan hanya Fauzi Eko saja. Karena saat ini hanya kita cuma bikin satu aja untuk Fauzi Eko, jadi di sini opsinya memang cuma ada satu. Seperti itu. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Semoga penjelasan saya cukup jelas untuk diikuti dan di sini ada satu button ya, satu keluar lagi, ini kita keluar. Ini seperti login. Dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.